Hey, halo bros, selamat datang di video ketiga road trip Jakarta Malang. Dan hari ini kita mau ngapain? Belum tahu. Jadi mungkin pagi ini kita rencananya mau ke cafe dulu buat sarapan. Ini kafenya rekomendasi dari Arya, namanya Concrete Batu kalau nggak salah, ada agak di atas. Tapi ini kita mau jemput Arya dulu, nanti dia yang bawa kita ke sana dah. Tepatnya kayak apa gue juga belum tahu. Tadi baru lihat sebentar di maps, tapi kayaknya sih menarik sih tempatnya. Oke, kita sama-sama lihat bareng. Oke, bye-bye. Jadi sebelum kita berangkat ke cafe, gue mau ajak teman-teman dulu nih buat ngeliatin isi dari Hotel The Batu Villas ini. Teman-teman bisa lihat sendiri, kalau pagi pemandangannya juga cukup oke ya. Di dalam hotelnya, dalam lobinya ada kolam ikan, dan di luar juga ada kolam renang dan juga beserta kolam jacuzzi yang tapi sebenarnya nggak panas ini, kolamnya cuman busa doang. Dan anyway, teman-teman, kalau di luarnya sendiri ini pemandangannya langsung ke lembah. Jadi kalau malam itu bagus banget. Kita bisa lihat Bukit Bintang di depan. Mungkin kita malam ini bakal lihat-lihat ke depan kali ya. Nanti teman-teman cek aja videonya sampai habis. Nyetir pak, mau kemana kita pak ini pak? Ke Concrete. Itu dapat dari mana pak? TikTok. Anak TikTok. Itu kira-kira 14 menit. Jadi pas banget pas buka ya jam 9. Oke, lanjut. Satu hal yang gue suka dari Kota Batu adalah kemana-mana tuh deket kayaknya. Mau ke kafe, mau ke gunung, mau ke pemandian air panas, mau ke tempat wisata. Kayaknya semua bisa ditempuh dalam waktu kurang dari 15 menit. Seru banget sih di kota ini. Wisata Kungkup. Oh, ini tempat wisata. Lurus ini. Wow. Udah, buset. Oh, buset. Ini caranya ke kanan langsung. Iya naik. Wow. Ini berapa ini ya sudutnya kemiringannya? Gini juga. Gampang karena lurus. Kalau belok-belok tuh napasnya suka habis. Oh, saya itu belok kiri. Itu Concrete. Pulang lewat sini juga. Ya teman-teman bisa lihat tadi medan jalannya lumayan curam ya. Jadi mungkin teman-teman yang bawa motor, bawa mobil kecil bisa hati-hati sedikit ya karena itu tadi cukup curam. Tapi selain daripada itu, cafe Concrete ini kayaknya adalah salah satu cafe yang terkeren sih yang pernah gue datengin di Kota Batu ini. Karena selain tempatnya luas banget, pemandangannya oke banget, makanannya juga gua rasa sih cukup beragam dan rasanya juga enak. Gua especially suka kopinya di sini, gua pesen cappuccino panas, tapi karena kita di tempat yang dingin, ini 5 menit gua minum juga udah nggak panas lagi. But anyway, sisanya selain dari itu gua nggak ada komplain, dan gua rekomendasiin teman-teman yang lagi ke Batu bisa mampir ke Concrete Batu yang lokasinya nggak jauh dari Kota Batu. Halo semua, balik lagi. Kita sekarang lagi di Cafe Concrete. Ini gue nemu di TikTok. Dan enaknya di Batu tuh cafe dengan pemandangan indah kayak gini, nggak jauh dari Kota Batunya. Jadi kita dari hotel kurang lebih 15 menitan. Dan nanjaknya nggak banyak, cuma di akhir doang. Dan itu juga ya semua mobil bisa lah, gampang. Terus juga makanannya oke, sama seperti biasanya. Dan kalau untuk cafe yang pemandangannya kayak gini sih menurut gua bahwa harganya di bawah biasanya kalau di Jabodetabek ya. Itu ini harganya kayak di cafe Jakarta pada umumnya gitu, kayak kopi 30 ribuan. Dan makanannya oke, kayak gua nggak ada masalah. Tapi emang kalau kesini kan emang makanan bukan fokusnya gitu. Fokusnya ke view-nya dan ademnya di sini emang adem banget. Apalagi buat orang-orang Jakarta seperti gue, mantep. Oke, jadi jangan lupa
Sini kalau ke Batu, recommended. Oke, kita sudah selesai makan-makan. Sekarang saatnya kita mau ke Jatim Park 3 akhirnya. Mau lihat dino. Dadah, dadah. Khalil dadah. Dadah. Let's go. Dadah. Let's go. Mager banget. Akhirnya setelah kita menimbang, menelaah, mencerna saksama, kita memutuskan buat melanjutkan perjalanan ke Jatim Park 3. Sejujurnya kita bingung hari ini mau kemana, tapi balik lagi karena tujuan utamanya kesini adalah bawa anak main, makanya kita fokus ke tempat wisata yang ramah anak. Nah, khususnya kita mau ke Dino Park di Jatim Park 3-nya. Karena sebenarnya kan di Jatim Park 3 tuh banyak wahana, cuman kita pilih satu yang mungkin kita mau datangin, yaitu cuman yang tempat dino-dino. Sekalian karena gue juga waktu kecil memang suka dinosaurus, pengen lihat kayak apa sih museumnya, wahananya, dan apa yang ditawarkan di Jatim Park 3 ini. Let's go! Oh iya teman-teman, untuk tiket masuk ke Dino Park di Jatim Park 3 ini biayanya 120.000 per orang ya. Dan ini untuk anak dengan tinggi 90 cm ke atas sudah bayar full. Kita mau naik kereta. Nah, sekarang ini kita lagi ngantri ke wahana yang namanya Jelajah 5 Zaman. Sejujurnya nih, pas pertama kali gue masuk ke dalam wahana ini nggak expect apa-apa, kirain cuma nonton film gitu di dalam ruangan gelap. Zaman Permian berlangsung 50 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini terdapat antropoda, yaitu Megaluera atau cakung raksasa, dan juga terdapat hewan darat seperti Yang ternyata teman-teman, kita abis ini dibawa ke sebuah wahana outdoor yang isinya ya diorama-diorama 5 zaman gitulah. Unik aja gitu, nggak nyangka tempat duduk yang kita gunain buat nonton kayak bioskop gitu tiba-tiba berubah jadi kereta wahana yang jalan gini. Selamat datang di zona jelajah 5 zaman. Pertama, melewati zaman Permian yang juga dikenal dengan periode Great Dying yang diduga menjadi akibat. Seru banget sih, ini pengalaman yang spesial dan gua rasa anak gue juga suka liatin binatang-binatang dan dinosaurus-dinosaurus zaman purba sambil diceritain kisah-kisahnya tiap zaman. Yang di laut punah. Dinosaurus karnivora dengan makanan utamanya adalah ikan. Ia mampu berenang hingga 40 km per jam. Dinosaurus berukuran kecil di sebelah kanan adalah Arizonasaurus dengan panjang 3 meter dan termasuk karnivora. Gimana tadi wahananya? Pendek banget. Panas. Iya panas. Tapi itu bukan salah dia, itu salah kita. Jam 12 panas banget. Tapi ya oke lah, menarik gimmicknya. Seru, ada edukasinya singkat. Kalau kesini wajib nih kita.
Ya ampun, basah kuyup. Kita nggak bawa baju ganti. By the way teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya anak usia 1-3 tahun, gua sejujurnya kurang menyarankan buat dibawa ke Dino Park ini ya. Karena ternyata anak gua ini masih ketakutan nih ngelihat dinosaurus yang gede-gede dan bersuara-bersuara gitu. Tapi balik lagi, ini kembali ke sifat anak-anak itu sendiri ya. Mungkin di umur yang kecil udah ada yang biasa dikenalin sama binatang-binatang besar, atau udah biasa dengar suara-suara yang serem. Harusnya sih nggak masalah, cuman anak gua tuh biasanya ngeliat dinosaurus tuh di buku dan di kartun-kartun gitu yang lucu. Makanya ketika diajak lihat dinosaurus yang beneran, dia agak kagok kayaknya, agak kaget aja ngelihat dinosaurus yang ukurannya gede banget. Tapi di luar dari itu sih sebenarnya experience di Dino Park ini sangat-sangat menyenangkan. Teman-teman bisa jalan-jalan di taman yang isinya banyak patung-patung, banyak animatronics, ada banyak pembelajarannya juga terkait zaman-zaman dinosaurus dan zaman es ya. Jadi kalau teman-teman punya anak yang udah lumayan besar, cocok banget dibawa ke sini. Cuman kalau anaknya masih kecil, coba ditanya dulu ya, beneran mau nggak nih lihat dinosaurus atau memang cuman suka doang di buku-buku atau di kartun. Seperti lagi jalan-jalan di rimba, isinya dinosaurus. Realistis juga enggak, cuman banyak suara-suaranya sih. Ya oke lah, 8/10. Nah ini seperti di Jatim Park 2 juga, selain teman-teman bisa lihat dino-dino, di sini juga ada wahana-wahana dan juga ada area makannya. Ini kebetulan anak gue lagi naik wahana semacam Raja Wali gitu yang di Dufan, nggak tahu namanya apa. Cuman ya memang diperuntukannya buat anak-anak aja, jadi nggak terlalu tinggi. Oh iya, di sini juga ada wahana semacam planetarium mini gitu, yang gue nggak bisa deskripsiin dengan kata-kata, tapi kalau boleh jujur, ini adalah highlight dari Dino Park ini sih. Wajib banget buat teman-teman yang ke Dino Park buat mampir ke Dome Movie ini. Nah itu yang kita sebut dengan nebula. Tapi yang menariknya adalah dari nebula ini akan terbentuk bintang-bintang baru. Ini yang disebut siklus hidup bintang. Dari bintang meledak menjadi nebula. Nah dari gas-gas dan debu nebula ini akan terbentuk bintang baru. Yang sedang kalian lihat adalah proses pembentukan bintang-bintang baru. Gas-gas dan debu mulai berkumpul dan menyatu. Lama-lama akan membentuk objek bulat seperti bola. Bintang itu bentuknya bulat seperti Keren. Selesai. Selesai. Oke, balsam. Oke, kita semua sudah kelar urusan di Jatim Park 3. Sejujurnya ya, 120.000 buat Dino Park doang tuh dibandingkan dengan Jatim Park 1, Jatim Park 2, even Museum Angkut yang harganya mirip-mirip, ini yang paling mahal dan kurang worth it sih dengan harga segitu kayaknya ya. Mungkin dari segi wahananya nggak terlalu banyak, terlalu singkat juga kayaknya, tapi ya pengalaman lah ya.
mungkin teman-teman bisa datang sendiri buat menilai dengan lebih subjektif. Karena balik lagi ini selera. Kalau kita kan subjektif lah ya. Mungkin kata teman-teman ada yang suka, ada yang mungkin gak suka. But anyway, abis ini kita mau ngapain? Kita rencananya mau makan siang dulu. Ini udah jam 2. Makan siangnya di Sate Kelinci yang tempat kita kemarin di road trip kemarin itu. Tempatnya nggak jauh, masih jalan ini. Dan habis itu kita mau ke hot spring. Tadi sempat searching ada hot spring di nama daerahnya apa tadi? Songgoroti. Songgoroti. Inilah ya di Songgoroti. Itu ada hot spring dan kita mau nyobain habis makan. Tapi sebelum ke sana kita mungkin ambil baju-baju ganti dulu sebelum ke lokasi onsennya. Oke, jalan dulu makan siang. Ada ini. Apa tuh? Paru. Ini apa? Pohon. Ini apa? Kaca. Kaca gitu. Inilah. Oh, berarti. Akhirnya kita balik lagi ke sini, ke warung Sate Kelinci. Kayaknya kali ini ada gulai, kalaupun ya waktu kita kesini kan nggak ada. Gue lupa sih rasanya gimana. Cuman waktu kemarin sih kayaknya nggak ada komplain, enak-enak aja. Halo semua, kita habis makan sate kelinci nih. Dan sebenarnya kita udah pernah makan sate kelinci ya sebelumnya di tempat yang sama juga. Ini sebenarnya sate kelincinya yang rekor muri ya guys. Jadi jangan ketukar. Sebenarnya belum tahu juga rekor muri apa. Coba nanti kita cek di rekor muri apa. Soalnya di sana juga nggak kasih tahu rekor muri apa. Tapi overall sebenarnya apa ya guys? Sate kelinci tuh biasa aja sih. Gak ada yang spesial atau apa, tapi karena ini lagi di Batu dan ini makanan khas mereka, ya kita coba aja gitu. Dan gue rekomen buat teman-teman nyoba juga, karena ya kapan lagi makan sate kelinci di Batu. Oke, jadi kita habis ini mau ke hotel dulu, mau bawa baju kita, baju ganti, karena kita bakal ke pemandian air panas di taruh di bawah sini, lupa namanya. Oke. A few moments later. Oke, kita sudah ambil barang dari hotel masing-masing, udah sempat sholat juga. Sekarang kita mau lanjut ke hot spring Songgoriti namanya. Dan ternyata tau nggak, dia itu cuman 5 kilo dari sini. Kirain tuh jauh gitu, setengah jam atau 40 menit, ternyata 12 menit doang. Oke, berarti masih banyak waktu kita sampai sana, mungkin kira-kira jam 4 kurang 10. Oke, lanjut. Kalau ke daerah dingin, bawaannya pengen mandi air hangat nggak sih teman-teman? Kalau gue sih iya, makanya setiap ke tempat dingin tuh gue yang pertama gue cari adalah apakah di situ ada pemandian air panasnya. Nah kebetulan di Batu ini ada satu namanya Songgoriti Hot Spring, yang lokasinya di daerah Songgoriti ya tentu saja. Dan tempatnya sih keren ya, dia tuh sebenarnya cafe yang ada kolam renangnya juga dan dia ada spot-spot air panasnya. Dan katanya ini adalah air panas asli dari pegunungan sini. Tapi memang karena dia asli, jadi panasnya natural, bisa agak panas, bisa panas banget tergantung dari kondisi alamnya ya. Dan kebetulan pas kita kesini sih awal-awal panasnya tuh biasa aja. Tapi setelah 1 jam 2 jam itu petugasnya mulai masukin air panasnya lagi, jadi mulai agak anget. Tapi kalau teman-teman expect ini panasnya kayak di pemandian di Papandayan, itu nggak sepanas itu, dia hanya anget aja dan buat anak-anak sih cocok banget karena masih nyaman. Oke, dari kita sudah kelar kegiatan berendam-berendamnya. Kita sudah arah ke hotel lagi untuk balik.
Tadi Arya habis pesan STMJ seperti biasa. Yang rasanya ya gitu aja. Dan harganya 40.000. Udah kayak seharga berenang. Tadi kita berenang seorang tuh 50.000. Kalau mau dipaketin makan itu jadi 100. Sebenarnya kalau dipaketin makan murah sih, cuman karena 70 kita kan? Oh, ada 70 ya? Ada 70 ya? Ada 70. Jadi pakai 70 murah tuh. Ada paket 70 dapat makan dan berenang gitu. Karena kita udah makan tadi, makan sate jadi nggak makan. Oke, nggak lama-lama kita mau menuju ke hotel lagi. Dadah, see you. Nah, untuk malam ini kita mutusin buat makan malam di restoran yang ada di hotel kita. Ini namanya Sky Lounge, Awang Sky Lounge gitu. Jadi memang lokasinya ada di rooftop di tempat hotel kita menginap ya, di The Batu Villas ini. Dan ya memang pemandangannya sih yang jadi objek utama, yang jadi daya tarik utamanya di restoran ini. Sisanya sih buat makanannya, sebenarnya sama aja sama menu restoran yang kita bisa pesan langsung ke kamar. Cuman lebih mahal karena di sini balik lagi teman-teman ya istilahnya beli tempat lah ya, sewa tempat. Dan untuk menutup hari ini, gue dan Arya nyebrang ke depan buat lihat-lihat suasana Bukit Bintang nih. Jadi kebetulan di depan ini banyak banget kuliner-kuliner yang dijual, nggak kalah banyak sama di alun-alun Batu. Jadi daripada kita ke alun-alun, kita kesini buat cari ya STMJ lah ya, balik lagi. Dan ya sambil nongkrong-nongkrong kita pesen Indomie lagi nih, padahal udah makan tadi. Dan ini sekaligus menutup hari ketiga kita jalan-jalan di seputaran Kota Batu. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai habis. Dan jangan lupa subscribe supaya gak ketinggalan video-video berikutnya dari kita. Bye-bye. Mie goreng jumbo, STMJ, Bukit Bintang.